Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang isu-isu masalah sosial budaya dalam pengajaran IPS di SD. Di sini anggota kelompoknya yaitu Faiz Nabilah, Aprilia Kotrunada, Mair Azizah, Nurlailatul Jannah. Globalisasi. Globalisasi inti katanya adalah global yang artinya bumi atau dunia. Globalisasi artinya suatu keadaan atau kondisi di mana isu dan masalah-masalah yang ada menyangkut berbagai bangsa dan negara atau bahkan seluruh dunia. Pengertian lain bisa berasal dari kata global yang bermakna keseluruhan. B. Keragaman budaya. Keragaman budaya mengandung dua arti, yaitu keragaman artinya ketidaksamaan, perbedaan, dan budaya dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Dengan demikian, keanekaragaman budaya dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana suatu masyarakat memiliki lebih dari satu perangkat gagasan, tindakan, dan hasil karya. Faktor-faktor yang menghambat proses pembauran antara lain sebagai berikut. 1. Kurangnya pengetahuan terhadap kebudayaan yang dihadapi. 2. Sifat takut terhadap kekuatan dari kebudayaan lain atau inferioritas. 3. Memandang terlalu tinggi terhadap kebudayaan sendiri dan memandang rendah terhadap kebudayaan lain atau superioritas. C. Globalisasi dan keragaman budaya di Indonesia. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia merasakan gelombang globalisasi yang semakin lama semakin terasa menerpa segala segi kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, politik, dan sosial dan budaya. Dalam hal ini, pembentukan sebagai warga negara yang baik bisa dilakukan antara lain pendidikan formal, pendidikan yang mampu menghasilkan siswa yang menghormati dan menghargai keragaman budaya. Bahkan, perbedaan budaya harus dianggap sebagai suatu modal untuk memperkaya budaya itu sendiri. Selanjutnya yang D. Pembelajaran IPS dalam era globalisasi dan keragaman budaya. Sepintas antara globalisasi dengan keragaman budaya tanpa ada kontradiksi. Globalisasi di satu sisi menyadarkan kita akan adanya kesamaan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada kesamaan kebutuhan dan keinginan. Sementara di sisi lainnya, keanekaragaman budaya mengajarkan kepada kita semua bahwa ada perbedaan di antara manusia sebagai pendukung kebudayaannya. Selanjutnya yaitu fungsi pengajaran IPS. Yang pertama, membantu para siswa untuk mengembangkan kemampuan pembelajaran terhadap diri pribadinya. Yang kedua, menolong mereka untuk mampu mengetahui dan menghargai masyarakat global dan dengan keanekaragaman budaya. Yang ketiga, memperkenalkan proses sosialisasi. Yang keempat, memberikan pengertian tentang pentingnya mempertimbangkan masa lampau dan masa kini dalam mengambil keputusan untuk masa datang. Yang kelima, mengembangkan keterampilan menganalisis dan memecahkan masalah serta membimbing pertumbuhan dan pengembangannya. Yang keenam, yaitu berpartisipasi dalam aktivitas di masyarakat. Selanjutnya ada tujuan pengajaran keanekaragaman dalam ilmu pengetahuan sosial antara lain. Yang pertama, mendorong siswa untuk tidak jadi kelompok yang dirugikan, memberikan keterampilan dalam mengambil keputusan dan mengembangkan sikap-sikap sosial. Yang kedua, membimbing para siswa mengembangkan kemampuan memahami saling keterhubungan dan ketergantungan budaya dan mampu melihatnya dan pandangan yang berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga, mampu mentransformasikan bahwa sekolah akan memberikan pengalaman kesempatan yang sama kepada semua siswa, baik putra maupun putri sekalipun mereka memiliki perbedaan budaya, sosial, ras, dan kelompok etnik. Yang keempat, membimbing para siswa untuk mengembangkan sikap-sikap positif dalam mendekati masalah, perbedaan budaya, ras, etnik, dan kelompok agama.
Yang terakhir, ada tujuan pengajaran globalisasi dalam ilmu pengetahuan sosial, antara lain yang pertama, mampu menanamkan pengertian bahwa sekali mereka berbeda tetapi sebagai manusia memiliki kesamaan. Yang kedua, membantu para siswa untuk mengembangkan kemampuan pemahaman bahwa bumi dihuni oleh manusia yang memiliki saling ketergantungan dan lebih banyak memiliki kesamaan budaya daripada perbedaannya. Yang ketiga, membantu para siswa untuk memahami kenyataan bahwa ada masalah-masalah yang dihadapi bersama, yaitu masalah kelebihan penduduk bumi, pencemaran air dan udara, kelaparan, dan masalah-masalah global lainnya. Yang terakhir, membantu para siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia dan keterampilan menganalisis informasi yang diterima. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.